Shalom, damai di hati, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan, mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang ada di gedung gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, dan selamat kita mengikuti ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita kidungkan bersama NNBT nomor 27, ya Tuhan Engkaulah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru dikala ku cemas dan di saat ku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Patutkah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, di hari Minggu yang keempat ini, di bulan November tahun 2020, kami sujud menyembah Engkau. Kami sungguh merasakan penyertaan dan kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ya Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati, kami mengucap syukur di hari ini, karena kami sadar sepanjang minggu yang kami telah lewati, bahkan di sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami tidak luput dari kelemahan, kekurangan, dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Banyak pelanggaran dan kelalaian dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami hindari. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang mengakui segala pelanggaran dan dosa kami. Mohon kiranya Engkau ya Tuhan mengasihani kami. Berilah pengampunan kepada kami umat-Mu saat ini, agar kami layak untuk beribadah, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami yakin, kami percaya, Engkaulah Tuhan kami, yang selalu menguji sejauh mana kesetiaan kami, kepatuhan kami kepadamu. Dan terimalah doa kami di dalam nama-Mu, Sang Pengampun dosa. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, pemberi firman dalam kehidupan kami, Engkau yang berkenan secara tertulis bagi kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk memahami bahwa takut kepadamu
adalah bersedia mengindahkan dan menghormati petunjuk-petunjuk-Mu. Teduhkanlah hati kami agar kami dapat mendengar suara-Mu yang memungkinkan kami menjalani hidup dengan berpijak pada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, inilah kami semua yang bermohon, kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang Diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa senang, bahagia jikalau kita diundang
dalam satu acara atau pesta penting. Di saat itu kita disambut dan diberikan tempat duduk khusus untuk makan dan minum. Apalagi nama kita disebut, maka kita pasti akan merasa dihargai, dihormati, bangga bahwa kita masuk hitungan. Karena pemilik acara atau pesta telah menyaring siapa yang akan diundang dan kita masuk kategori untuk diundang. Undangan yang diberikan adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap penilaian yang diberikan. Sudah sejak dahulu kita tahu bahwa orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Mereka sungguh tak sudi melupakan pilihan itu. Konsekuensinya, mereka memandang rendah orang non-Yahudi. Bagi mereka, bangsa-bangsa lain tidak memiliki hak untuk diselamatkan. Itulah mengapa pertanyaan seseorang dalam perikop ini terfokus kepada siapa saja yang akan diselamatkan, bukan kepada bagaimana seharusnya seorang bisa diselamatkan. Atas jawaban dari pertanyaan itu, Yesus sungguh tidak menyebut jumlah, tapi ia menunjukkan pada bagaimana seorang mendapat keselamatan. Saudara-saudara, Yesus menegaskan bahwa undangan untuk duduk makan di kerajaan Allah berlaku bagi semua orang. Bukan persoalan ia keturunan non-Yahudi, kaya atau miskin, terkenal atau tidak memiliki status. Sama halnya seperti Yesus yang melakukan perjamuan makan bersama, duduk pada satu meja dengan orang-orang berdosa. Ia tidak memandang apakah mereka keturunan Yahudi atau tidak, dan dari mana mereka berasal. Jadi siapakah yang diselamatkan? Yang pasti, menurut perikop ini, siapa saja yang mau hidup berjuang di dalam Tuhan, melakukan kehendak Allah dan menjauhi kejahatan, sekalipun harus masuk melalui pintu yang sempit, merekalah yang berhak mendapat undangan untuk duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bahkan bisa bercakap di meja makan Tuhan. Kita sekarang adalah taat pada kehendaknya dan melakukan kewajiban kita dengan sungguh, rajin berdoa, membaca firman dan melakukannya, rajin bekerja dan selalu menjadikan Tuhan sebagai andalan kita. Karena ukuran-ukuran dan standar-standar yang dipakai di surga, siapa yang pertama di dunia bisa menjadi yang terakhir di sorga. Demikian sebaliknya. Ingatlah, harta, jabatan, dan status seseorang bukan menjadi ukuran,
Karena jika pintu telah ditutup, kita tidak bisa membukanya dengan kunci yang bertatakan emas sekalipun. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari memberi persembahan bagi kita yang sempat menyiapkan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan pada Pelsus Kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Siamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Sambil kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau memungkinkan kami menerima kasih-Mu dengan memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan dan usaha-usaha kami. Kami telah menerima bagian dari hasil kami, dan kami telah memberikan sebagai persembahan. Biarlah Engkau mewujudkan ungkapan syukur kami ini, sehingga persembahan yang diberikan dapat dipakai untuk pelayanan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga jemaat Tuhan yang ada di Shalom Karombasan. Biarlah Tuhan Engkau terus melindungi, memelihara, menjaga agar kekompakan, keberadaan kerukunan selalu nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga yang Engkau kuduskan dan berkati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Engkau kiranya memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan terus memberkati agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dan kami pun boleh memberikan suara kami sebagai warga masyarakat yang baik dan patuh pada aturan. Kiranya ya Tuhan, tidak terjadi kekacauan dalam pemilihan tersebut. Karena ketika kami berbeda warna, tetapi kami terus hidup dalam kerukunan, dalam satu tali persaudaraan bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa bagi pelayan khusus dan perangkat pelayanan jemaat. Tuhan kiranya memberkati agar pelayanan yang ada dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga banyak jemaat yang dapat tersentuh dengan pelayanan yang diberikan, teristimewa firman-Mu yang selalu diberitakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit,
Ibu Janda Yeni Padang Sepang, dan Ibu Tineke Woi Boyo di kolom 3. Dan mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Berkatilah obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan, agar di dalamnya mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan biar mereka terus berserah kepada Tuhan, dan mereka percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa saat ini bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, Tuhan tolong, Tuhan selalu jaga dan lindungi. Berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan berkurang akibat COVID-19 ini. Berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan untuk terus menjalani kehidupan ini dan meyakini akan firman Tuhan yang berkata, sedangkan burung di udara Engkau lindungi, Engkau beri makan, apalagi kami manusia. Sehingga mereka terus percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan dan memberikan pekerjaan bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pribadi atau kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Kuduskanlah sukacita dan kebahagiaan mereka, dan biar mereka terus bergantung kepada Tuhan dan meyakini bahwa apa yang mereka alami saat ini berupa umur panjang, semua adalah karena kado hadiah terindah dari Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga mereka terus menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang mereka dambakan dan harapkan diberkatilah untuk selamanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat kolom 1 sampai 36. Tuhan selalu lindungi, pelihara, dan Tuhan selalu pertetapkan setiap langkah juang, sehingga hari-hari kehidupan selalu dirasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan Tuhan selalu melancarkan berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami bersama. Engkau terus memupuk kebersamaan yang saling menguatkan dan saling menghiburkan di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, teristimewa ketika kami terus diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanyalah ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan tutup persekutuan ibadah saat ini sambil mengkidungkan kidung jemaat nomor 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lihatlah
sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah telah selesai. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.